Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Kuidio, Stambuk 220301112, kelas M2P20. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menguasai dan mengaplikasikan konsep-konsep pemeriksaan pajak. Pengertian pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan operasional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak dilakukan oleh kantor kepada wajib pajak harus dilakukan oleh pemeriksaan pajak yang memiliki tanda pengenal pemeriksaan pajak dan memiliki surat perintah pemeriksaan pajak atau SP2. Pemeriksaan pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjukkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak. Tanda pengenal pemeriksaan pajak adalah tanda pengenal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang merupakan bukti bahwa orang yang namanya tercantum pada kartu tanda pengenal tersebut dengan pemeriksaan pajak. Surat perintah pemeriksaan atau SP2 adalah surat perintah untuk melakukan pemeriksaan pajak dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jenis pemeriksaan pajak ada dua, yaitu pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak terhadap wajib pajak dan dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Dan yang kedua, pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau di tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak. Pemeriksa pajak dalam rangka melakukan pemeriksaan lapangan, mendatangi tempat tinggal atau mendatangi tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan bisa juga mengundang wajib pajak untuk datang ke kantor pajak. Kriteria pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak terdiri dari: yang pertama, wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT yang menyatakan lebih bayar selain yang mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Yang kedua, wajib pajak telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Yang ketiga, wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT yang menyatakan rugi. Yang keempat, wajib pajak melakukan penggabungan atau merger. Yang kelima, wajib pajak melakukan pemekaran. Yang keenam, wajib pajak melakukan likuidasi. Yang ketujuh, wajib pajak melakukan pembubaran. Yang kedelapan, wajib pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Yang kesembilan, wajib pajak melakukan perubahan tahun buku. Yang kesepuluh, wajib pajak melakukan perubahan metode pembukuan. Yang kesebelas, wajib pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan analisis risiko. Hak wajib pajak dalam pemeriksaan pajak. Wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan memiliki hak, yaitu antara lain: 1. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksaan pajak dan SP2 atau surat perintah pemeriksaan. Yang kedua, meminta kepada pemerintah pajak untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan. Dalam pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan. Yang ketiga, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa pajak apabila susunan keanggotaan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan. Yang keempat,
meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan. Yang kelima, menerima SPHP atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Yang keenam, menghadiri pembahasan hasil akhir pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan. Yang ketujuh, mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan tim quality asuransi pemeriksaan dalam hal masih terdapat hasil pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum, koreksi yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak pada saat pembahasan hasil akhir pemeriksaan, kecuali untuk memeriksa atau keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor. Yang kedelapan, memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksa dan pemeriksa pajak melalui pengisian kuesioner atau pemeriksaan. Sekian pemaparan materi yang saya bawakan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.